Oke, hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu koin lagi kayak biasa, yang mana ini saya pilih atau saya ambil dari requestan kalian di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Yang mana kayak biasa juga requestan dari kalian lewat kolom komen udah saya baca-bacain, udah saya coba notes dan catetin. Dan ya salah satu yang paling banyak kalian request adalah seputar Hedera nih, atau dengan tikernya yaitu HBAR ya. Yang mana per video ini saya record di tanggal 26 Juli tahun 2025. Di sini HBAR menempati posisi ke-15 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya. Dan untuk harganya sendiri di kisaran 0,26 US dollar per koinnya. Setidaknya per video ini saya record mendekati 0,27 US dollar ya per koin gitu. Dan ya nggak berasa juga nih bulan Juli udah mau berakhir teman-teman. Udah mendekati akhir Juli. Dan ya di video kali ini juga kita akan coba nih lihat untuk return dari HBAR, kemudian beberapa potensi lah ya seputar HBAR ini di bulan Juli, dan juga beberapa data yang mungkin menarik seputar Hedera ini dan mungkin belum kalian ketahui gitu. So sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan pertama-tama di sini kalau kita coba perhatikan mungkin dari segi chart atau price action-nya dulu kali ya. Dan di sini kita akan coba pindah, dan ini adalah chart dari Hedera yang mana teman-teman bisa lihat di bagian sini, dan sedikit kilas balik atau sedikit flashback ya di bagian sini ya. Kita bisa lihat bahwasannya Hedera Hashgraph atau Hedera ini mencapai lokal bottom-nya nih di kisaran sini teman-teman, which is ini di sekitaran tanggal 4 Novemberan lah ya teman-teman, atau dia di awal-awal November. Dan di situ kita bisa lihat Hedera ini berhasil rally dengan sangat-sangat signifikan, yang mana kalau kita ukur nih pasti ratusan persen teman-teman, dimana kalau kita coba tarik dari lokal bottomnya ke atas teman-teman, ya di ke atas sekitaran sini lah teman-teman ya. So kalian bisa lihat bahwasannya untuk returnnya atau kenaikannya itu sekitar 700-an persen, sangat-sangat signifikan tentunya, karena memang pada saat itu rally-nya juga nggak main-main teman-teman. Dan ya kalian bisa lihat nih secara volume ini nggak bohong ya teman-teman, volume nggak bisa bohong, ini sangat-sangat signifikan buat kenaikannya. So ya mungkin congratulations ya buat teman-teman yang mungkin dapetin kenaikannya pada saat itu, atau mungkin memperoleh gain dari kenaikannya pada saat itu, ya congratulations gitu. Dan kemudian di sini kalau kita coba tinjau, inilah salah satu ya adanya namanya risk ya teman-teman, atau resiko ketika teman-teman mungkin trading atau mungkin invest di altcoin. Dan kalian bisa lihat nih ketika dia naik ya tentu ada koreksinya, dan koreksinya juga nggak main-main teman-teman. Kalau kalian lihat nih saya tarik ke bawah, kalian bisa lihat untuk koreksinya nih mendekati 70% teman-teman, dekat-dekat 70% lah ya, 60 sampai mendekati 70% gitu buat minusnya atau drawdown-nya. Dan tentu buat sebagian besar orang itu adalah drawdown yang sangat signifikan teman-teman ya, apalagi buat orang-orang yang mungkin belinya di pucuk gitu teman-teman, ini pasti kena drawdown yang sangat-sangat signifikan gitu. So, di sini kalau kita coba update ke price action terbarunya di bagian sini teman-teman. Di sini mungkin kalian bisa lihat ya dalam beberapa waktu terakhir Hedera ini di swing-nya yang ini mengalami kenaikan yang sangat-sangat signifikan teman-teman. Dan kalau kita perhatikan juga mungkin beberapa dari teman-teman ada yang argue atau berargumen bahwasannya, "Bang, ini terbentuk yang namanya double bottom nih." Nah, kayak gini lah ya mungkin ya, kalian ada yang lihat huruf W nih kayak gini, dan berargumen bahwasannya ini adalah double bottom dan udah rally buat, atau lebih tepatnya udah siap buat rally kembali. Dan ya apakah pendapat itu salah? Of course nggak ada yang salah, nggak ada yang benar juga teman-teman. Ini cuman masalah perspektif aja, dan kalau misalkan ada teman-teman yang argue ini adalah double bottom ya masih bisa diterima teman-teman, tentu karena ini juga bisa kita lihat ya memang 2 kali nih tertahan di demand area-nya yang ada di bagian sini. Tapi intinya yang mau saya tekankan adalah secara psikologis kita bisa lihat ya bahwasannya kan candle yang ada di sini, kalian bisa lihat nih, ini tertahan di demand area-nya di sini atau di support zone yang di sini, begitu pula yang di bagian sini. Dan itu mengartikan bahwasannya memang demand area di sini adalah salah satu demand area yang cukup strong ya buat Hedera Hashgraph itu. Yang mana sebelumnya juga memang beberapa kali nih Hedera sempat tertahan di demand area-nya yang ada di sini teman-teman. Either itu jadi resistance nih ketika di sini sempat tertahan sampai akhirnya breakout, kemudian jadi support juga nih di bagian sini. And then ketika dia di breakdown dan di testing lagi di sini, dia juga sempat jadi resistance gitu teman-teman. Dan by the time ini di breakout, maka dia sekarang jadi support lagi dan berhasil beberapa kali menahan pergerakan harga turun dari Hedera Hashgraph, sehingga berhasil rebound di demand area-nya ya, yang bisa kalian lihat di pojok kanan gitu untuk range harganya. Dan ya untuk demand area ini atau area support ini udah saya tandai sejak lama. Teman-teman boleh banget cek di video pembahasan Hedera saya yang sebelumnya, karena udah dari lama teman-teman, nggak baru-baru ini saya tandai. Dan ya mungkin congratulations buat teman-teman yang mungkin nonton video-video saya sebelumnya, dan maybe marking juga untuk area ini, dan ternyata dari area ini Hedera perform dengan cukup positif, cukup
signifikan juga dan di sini kalau kita coba ukur ya untuk kenaikannya dalam beberapa waktu terakhir, ya let's say kayak gini teman-teman, ya kalian bisa lihat dia udah naik lebih dari 100% gitu. Ya congratulations lah buat teman-teman yang mungkin take action dan quote on quote dapetin profitnya gitu. Tapi sekali lagi, kan ini saya gambar juga based on opini saya dari apa yang saya perhatikan dari sudut pandang saya, dari apa yang saya lihat. So mungkin aja salah maupun keliru, maka dari itu teman-teman juga wajib banget analisa mandiri dan do your own research gitu. Karena tentunya memang portofolio kalian cuman kalian nih yang bisa mengelolanya dengan baik dan tentu tanggung jawabnya sepenuhnya ada di tangan kalian gitu ya. Dan anyway di sini ada beberapa skenario yang at least saya lihat ya dari Hedera Hashgraph ini. So langsung aja kita akan coba lihat di skenario pertama atau skenario bullish-nya, di mana skenario bullish dari Hedera Hashgraph ini bisa terjadi apabila memang Hedera ini mampu mempertahankan ya demand zone yang ada di sini karena memang baru berhasil di breakout teman-teman. Dan di sini juga sempat, memperlihatkan kita bahwasannya hendak turun tapi ternyata teman-teman yang menarik adalah ekornya panjang ke bawah nih dan saya udah sering jelasin bahwasannya ini artinya ada tekanan demand nih atau ada tekanan beli lah ya maksudnya yang masuk ke Hedera ini ya di sekitaran range area supportnya yang di sini, karena ini sebelumnya adalah resistance teman-teman. Dan by the time ini berhasil di breakout, maka kan sekarang jadi demand area nih buat, sifatnya gitu ya, atau intinya sekarang perannya jadi demand area dan ada chance memang apabila atau lebih tepatnya selama Hedera ini mampu mempertahankan demand areanya atau enggak breakdown dari demand area yang ada di sekitaran sini, maka ada chance buat Hedera Hashgraph ini bisa nih untuk perlahan at least dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya mengalami kenaikan kembali dan bahkan ada chance atau potensi ya salah satu target yang realistis buat dikunjungi oleh Hedera selanjutnya adalah area supply atau resistance-nya yang ada di atas sini, teman-teman. Nah, di sekitar sini lah ya, yang mana ini adalah resistance yang ya quote on quote menahan Hedera lah ya beberapa kali sebelumnya dan memang ini bisa dikatakan sebagai salah satu resistance tertingginya karena by the time ini di breakout sebenarnya secara body ya memang belum pernah nih menembus dari resistance-nya di sini. Meskipun kalau kita nilai dari all time high-nya ya pasti kan di sekitar sini ya karena kan sempat nyentuh di area sini gitu. Jadi all time high-nya tetap terhitung di wick-nya atau ekornya yang ada di atas sini. Tapi secara body teman-teman kita belum pernah nih ngelihat Hedera ini berhasil close di, atas sini teman-teman atau di resistance-nya yang di bagian sini. So, ya memang dalam jangka waktu menengah hingga jangka waktu panjangnya ada potensi, sekali lagi ada chance, ada kesempatan untuk Hedera Hashgraph ini bisa aja menguji lagi di resistance-nya yang ada di atas sini selama untuk Hedera ini mampu mempertahankan demand zone atau mampu mempertahankan area support-nya yang di bagian sini, teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Dan ini juga, maybe kalau kita coba hapus dulu nih. Nah, di sini juga, diperkuat ya untuk, argumennya dengan memang buat teman-teman yang mungkin lihat tadi adalah sebagai double bottom nih, ya let's say teman-teman ada yang argue ya tadi ya, di sini double bottom. So, ya kita juga bisa lihat nih memang kalau kita coba tarik nih dari tengahnya di sini, nah kita coba pakai, tengahnya di sini kita coba tarik ke sana teman-teman. Nah, kita bisa lihat bahwasannya memang di sekitar sini ya, sebenarnya nggak tepat sih teman-teman pakai garis, harusnya pakai area teman-teman. Dan di sini kalau coba kita coba pakai area aja ya, biar mungkin kalian bisa lihat lebih jelas nih, di bagian sini teman-teman. Nah, let's say kita coba lihat di bagian sini, kita coba buat untuk areanya, let's say kita coba perbesar dulu biar gampang ditarik ke sana dan ya kalian bisa lihat lah ya di sekitaran sini. Nah, mungkin kita coba adjust sedikit, ya mungkin seginilah teman-teman. Nah, kalian bisa lihat sebenarnya di area ini juga merupakan salah satu area yang bisa ditinjau juga dan memang di sini sempat jadi area resistance minor ya buat Hedera dan memang sudah berhasil ditembus. So, it's a good indication atau itu indikasi yang bagus buat Hedera dan memang ada chance skenario pertama tadi bisa terjadi apabila memang Hedera ini nggak breakdown ya atau nggak terkoreksi di bawah demand zone yang ada di bagian sini teman-teman. Sehingga dia nggak berubah lagi ya jadi area resistance gitu. So, itu adalah skenario bullish-nya buat Hedera dan kalau kita tinjau dari skenario bearish-nya tentu sebaliknya ketika memang Hedera ini harus breakdown dari demand area-nya yang di bawah sini atau dari ya dari support zone lah ya yang di sini. Ketika dia harus breakdown dan valid breakdown ya bukan cuman ekor tapi body teman-teman. Maka ya mungkin kita bisa melihat skenario yang lebih bearish untuk Hedera dan maybe ya sebenarnya saya nggak bisa banyak bicara karena mungkin yang teman-teman udah pada tahu juga salah satu area yang layak dituju atau yang realistis buat dituju adalah di sini teman-teman. Yang mana ini kan sebelumnya adalah area resistance minornya dan by the time berhasil di breakout maka ini menjadi area, support minor buat Hedera dan juga di sini kalau teman-teman perhatikan di candle yang ini teman-teman. Nah, di sini ada semacam area imbalance atau fair value gap juga yang cukup besar nih untuk Hedera. So apabila memang dia harus breakdown dari demand zone di sini, maka ada chance dia buat nge-fill atau mengisi area fair value gap yang ada di sini sambil testing dulu nih mungkin di area support minornya yang ada di bagian sini untuk sebagai salah satu target koreksi yang mungkin terdekat dan mungkin cukup realistis buat dituju oleh Hedera. Mengingat memang secara stokastik RSI sebenarnya nanjak terus nih teman-teman, mendekati overbought ya atau jenuh beli gitu teman-teman. Ya itu beberapa hal yang bisa kalian tinjau untuk
price action atau dari segi price action dari Hedera ini. Dan kemudian kalau kita coba lihat dari metrik data lainnya, ya let's say mungkin kita coba lihat dulu deh ya dari segi, maybe token terminal nih. Nah, dari segi metriknya teman-teman kita bisa mengamati, kita bisa melihat dan bisa meninjau bahwasannya di sini secara token trading volume mungkin pertama-tama, dalam beberapa waktu terakhir juga Hedera ini spiking ya teman-teman, dari segi token trading volume yang mengartikan memang untuk volume transaksi dari Hedera ini atau dari token Hedera ini lagi cukup tinggi atau quote on quote bahasa baiknya adalah Hedera ini lagi cukup banyak diperdagangkan oleh para pelaku pasar, teman-teman. Dan kemudian kalau kita lihat dari beberapa data lainnya juga ya teman-teman bisa tinjau di sini. Sebenarnya datanya cukup lumayan positif ya untuk Hedera setidaknya. Memang ditunjukkan juga dari segi price action yang dalam beberapa waktu terakhir mengalami, kenaikan, teman-teman. Dan di sini kalau kita coba lihat juga dari segi ini teman-teman ya, dari CoinGlass datanya. Nah, di sini kita bisa melihat teman-teman, untuk volume dan open interest ya kalian bisa lihat lah ya, ini menguat sangat signifikan. Bahkan di sini menguatnya 93% dalam beberapa waktu terakhir dan buat open interest-nya menguat hampir 11%. Ini 10,92% lah ya tepatnya dalam beberapa waktu terakhir juga gitu. So, cukup positif dan dalam 24 jam terakhir kita bisa lihat bahwasannya yang terlikuidasi atau total value yang terlikuidasi di Hedera ini mencapai, sekitaran $2 million dan ini juga cukup wajar didominasi oleh short position teman-teman, di kisaran angka $1,37 million. Cukup besar dan, meskipun cukup besar memang wajar ya short position banyak yang terlikuidasi, karena memang ya dalam beberapa waktu terakhir di sini kalau kita pindah ke daily candle-nya ya kayak gini teman-teman candle-nya, ya sangat-sangat wajar kalau misalkan, banyak, para pelaku pasar yang mengambil short position dan terlikuidasi, karena memang pergerakannya dalam beberapa waktu terakhir cukup bullish juga gitu buat Hedera gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau kita coba cek juga dari segi backers, nah atau dari segi mungkin bahasa gampangnya adalah dari segi institusi atau VC yang berinvestasi di Hedera ini ada beberapa, kalian bisa lihat mungkin di sini. Nah, di bagian sini teman-teman bisa lihat, VC-VC yang berinvestasi sama Hedera ini dan kemudian kalau kita coba cek di bagian sini, nah, ini adalah analitiknya dari Hedera dan yang menarik adalah teman-teman sangat disayangkan sebenarnya di kuartal 2 sebelumnya secara average ya Hedera ini ternyata minus teman-teman. Tidak seperti kebanyakan altcoin dan meme coin lainnya yang positif, di kuartal 2 Hedera ini sangat disayangkan minus ya secara rata-rata return-nya gitu, di angka minus 8,10%. Tapi di sini kalau kita coba cek dari kuartal 3-nya, ya di bulan Juli ini ya kita bisa lihat Hedera ini mengalami penguatan yang sangat 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 signifikan teman-teman. Dan untuk return-nya bahkan menyentuh angka 78,5% secara average gitu ya teman-teman ya, mendekati 80% gitu. So, ya mungkin karena ini udah mendekati akhir Juli ya, mungkin kita udah bisa menerawang teman-teman. Ya sebenarnya bahasa bagusnya bukan menerawang sih teman-teman, tapi meraba-raba mengira-ngira teman-teman, mengasumsikan lah ya bahasanya, bahwasannya kemungkinan besar untuk Hedera ini bakalan bisa closing dengan return yang cukup positif di akhir Juli ini. Tapi kayak biasa, market kan dinamis teman-teman, kita nggak pernah tahu nih what next gitu yang bakalan terjadi di market. Bisa aja ternyata tiba-tiba Hedera ini, ada katalis yang mungkin negatif dan menyebabkan return-nya turun, itu juga memungkinkan atau bisa-bisa aja teman-teman, atau justru sebaliknya nih, ternyata yang hadir adalah katalis positif untuk Hedera, kemudian mungkin market crypto lagi dapat liquidity yang cukup besar dan masuk ke crypto market, ya mungkin, kebagian nih untuk Hedera dan justru itu membuat return-nya makin tinggi lagi gitu, bahkan, melebihi 80% dan seterusnya gitu ya. Mungkin aja teman-teman, nggak ada yang mustahil gitu ya di market gitu. So, gimana menurut pendapat kalian seputar Hedera ini? Apakah menurut teman-teman ini adalah project yang masih menarik untuk diperhatikan? Dan ya satu lagi anyway buat teman-teman yang mungkin penasaran sama Hedera ini project-nya apa, mungkin kalian juga bisa nih mampir ke video pembahasan Hedera saya yang sebelumnya, karena di sana saya jelasin juga secara lengkap buat project-nya gitu. Dan apakah mungkin teman-teman di sisi satunya nih yang menurut kalian Hedera ini kayaknya bakalan turun nih Bang gitu ya mungkin. Mungkin ya teman-teman. Boleh kasih pendapat kalian, kasih argumen kalian di kolom komentar di bawah. Siapa tahu mungkin kita bisa diskusi bareng juga gitu. Dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya dan juga seperti biasa, bakalan saya baca-bacain satu-satu komentar kalian, di mana, beberapa dari kalian saya udah baca-baca ya, ada yang request, seputar Fartcoin, ada yang request Sonic, ada yang, request Pengu dan lain-lain saya udah baca-bacain teman-teman, tenang aja saya juga catat-catatin dan yang paling banyak request-nya bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini, thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.